bangsa-bangsa yang dibinasakan Allah. Tahukah kamu kenapa Allah Tuhan semesta alam mengazab bangsa-bangsa dan bangsa seperti apakah yang akan Allah turunkan azab dan kenapa penyebab diturunnya azab tersebut? Jika kita lihat dalam firman Allah dalam Al-Quran, surat Al-A'raf ayat 96, dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami azab mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Sudah banyak bangsa-bangsa yang sudah diazab oleh Allah dari dahulu. Apa saja ciri-ciri bangsanya? Banyak penjahat-penjahat spiritual yang menciptakan ideologi dan dogma-dogma bikinan yang tidak berdasarkan ilmu. Banyak togut kecil maupun togut besar yang menjadi pesaing Allah di dalam kerajaannya di alam semesta ini. Banyak ulama keledai yang dungu terhadap kitab-kitab Allah, sehingga membuat umat kebingungan dan terpecah belah menjadi beberapa golongan. Raja-raja lenong dan opera yang sedang bermain sandiwara menindas rakyat. Para Kurawa yang sedang berkomplot secara bersama-sama untuk menandingi kekuasaan Allah dengan akidah suara rakyat, suara Tuhan. Coba kita perhatikan firman Allah dalam Al-Quran, surat Ar-Rum ayat 41. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut, disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Tidak bisa ditempuh dengan kegiatan tangkap tangan ini. Tim KPK mengamankan 9 orang. Dari pengungkapan ini, polisi menyita 43,6 kg sabu dan 11.448 butir pil ekstasi golongan 1 dan 2. Saudara, kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur di lingkungan pondok pesantren kembali terjadi. Di Batang, Jawa Tengah, seorang pengasuh pondok pesantren diduga telah mencabuli belasan santriwatinya. Saudara, pengusaha Surya Darmadi adalah pemecah rekor kasus korupsi dengan kerugian paling tinggi di Indonesia sebesar 78 triliun rupiah. Ini adalah nilai total kerugian negara terbesar sepanjang sejarah. Total ada 25 orang yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan atau OTT KPK yang digelar di 4 lokasi berbeda di Pulau Jawa. Puluhan orang ditangkap terkait dengan dugaan korupsi di Ditjen Pres Kereta Apian atau DJK. Berdasarkan data terakhir dari Cuitan Spectator Index pada hari ini, lebih dari 34.000 jiwa telah ditemukan meninggal dunia akibat gempa bumi di Turki dan Suriah. Menurut pejabat dan petugas medis, korban tewas lebih banyak di Turki. Data korban tewas akibat gempa bumi tersebut diperkirakan bisa bertambah. Bahkan Perserikatan Bangsa-Bangsa memperkirakan korban tewas bisa mencapai 50.000 jiwa lebih. Kejanggalan demi kejanggalan memenuhi persidangan atas putusan tragedi di Stadion Kanjuruhan. Dari 5 terdakwa yang diakhiri dalam kasus ini, 2 polisi divonis bebas. Pertimbangannya tak logis. Gas air mata yang ditembakkan polisi ke arah tribun disebut. Pemirsa, video seorang guru SMP tepatnya di Surabaya menampar siswa ini viral di media sosial. Siswa kelas 8 tersebut ditampar guru olahraga di depan kelas karena tidak bisa mengerjakan tugas. Warga merekam aksi tak terpuji 2 kelompok pelajar di Purwakarta, Jawa Barat.
Diketahui pelajar dari SMK YPK dan SMK YKS Purwakarta ini saling kejar dan saling serang menggunakan senjata tajam dan bilah kayu. Tawuran ini terjadi usai pulang sekolah pada Senin sore. Warga yang resah membubarkan